Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemetaan Tema yang beranggotakan satu Suci Indasari dan yang kedua Sita Rahmawati. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Nama saya Suci Indasari, NPM 19160104. Pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh ke semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema dan yang dipilih. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pengajaran dan pengalaman pelajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya, kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh ke semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan ada berbagai macam. Yang pertama ada penjabaran standar kompetensi dasar dalam indikator. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran, kemudian dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua ada menentukan tema. Dalam menentukan tema ini, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan pemikiran konseptual, pengembangan keterampilan dan sikap, sumber belajar, hasil belajar yang terukur dan terbukti, kesinambungan tema, kebutuhan tema kepada siswa, kemudian keseimbangan pemilihan tema, serta aksinya, antara lain. Pemikiran konseptual, tema yang baik tidak hanya memberikan fakta-fakta kepada siswa. Tema yang baik bisa mengajak siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian mengembangkan keterampilan dan sikap. Apakah tema yang sudah disepakati bisa mengembang keterampilan siswanya? Misalnya keterampilan berpikir, berkomunikasi, sosial, eksplorasi, mengorganisasi, dan mengembangkan diri. Kemudian dalam kesinambungan tema, Kat Mudrok tahun 1998 menyatakan pendapatnya dalam bukunya Classroom Commission Strategies for Integrated Learning, menjelaskan bahwa tema yang baik bisa mengakomodasi pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum belajar tentang sesuatu yang baru. Pengetahuan awal itu sudah dipelajari siswa sebelumnya. Kemudian materi belajar utama dan tambahan. Kemudian ada terukur dan terbukti. Guru juga perlu memperhatikan hasil pembelajaran apa yang akan siswa capai dalam pembelajaran. Kemudian apa yang bisa siswa kerjakan dalam proses pembelajaran tematik tersebut. Perlu juga menunjukkan bukti, itulah yang dinilai guru, dan dicatat sebagai bukti bagaimana siswa menguasai tema yang diajarkan, yang pada akhirnya akan dijadikan bahan evaluasi dan laporan kepada orang tua siswa. Kebutuhan siswa dalam memilih tema, guru perlu memperhatikan kebutuhan siswa apakah tema yang kita pilih bisa menjawab kebutuhan siswa tersebut. Kemudian menurut Gartner tahun 2007 dalam bukunya Humans for the Future menyebutkan bahwa manusia pada era informasi ini harus dibekali 5 cara berpikir, yaitu pikiran yang terlatih, terampil, dan disiplin, pikir mesintesis, pikir mencipta, pikiran merespek, dan pikiran etis. Apakah tema yang dipilih sudah bisa membekali siswa dengan 5 cara berpikir untuk masa depan? Kemudian siswa lain bisa juga dilihat melalui perkembangan psikologi atau imajinasi, perkembangan motorik, dan perkembangan kebahasaan siswa, keseimbangan pemilihan tema. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran terpadu adalah pembelajaran tematik. Dalam 1 tahun pembelajaran biasanya siswa bisa mempelajari 5-6 tema. Para guru hendaknya bisa memilih tema yang bisa mengakomodasi mata pelajaran bahasa,
ilmu sosial, lingkungan, kesehatan, sains, dan tema-tema lain yang bervariasi. Aksi nyata pembelajaran tematik hendaknya tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan sikap siswa, namun bisa membimbing siswa untuk melakukan aksi yang bermanfaat. Aksi yang dilakukan siswa akan memperkaya siswa dengan pengetahuan lain serta memberikan dampak bagi kehidupan orang lain dan lingkungan di mana siswa hidup. Yang pertama ada identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sita Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang B, yaitu cara menentukan tema. Pada dasarnya, peserta didik pada kelas 1, 2, dan 3 ini berada pada rentang usia dini, sehingga pembelajarannya masih membutuhkan objek yang konkret dan pengalaman pada dirinya sendiri. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa pembelajaran tematik sangat dibutuhkan pada kelas 1 sampai dengan kelas 3. Menurut Subroto dan Herawati pada tahun 1978, terdapat beberapa cara untuk menentukan tema, yaitu yang pertama, membutuhkan minat siswa pada suatu tema. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan sumber apabila diperlukan. Nah, bila perlu, guru juga mempersiapkan rencana antisipasi, misalnya yaitu karya wisata. Nah, pada kelas 1 sampai 3 ini sebaiknya guru lebih kreatif mungkin dan pembelajarannya itu dilakukan semenyenangkan mungkin, karena apabila pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan, maka otomatis minat dan semangat belajar siswa akan lebih bagus. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengidentifikasi apa yang telah diketahui oleh siswa. Cara yang keempat yaitu menentukan fokus pada tema tertentu, pemahaman, nilai-nilai pengetahuan, serta sikap. Cara yang kelima yaitu menentukan cara melakukan eksplorasi pertanyaan. Jadi guru memberikan sesi tanya jawab. Kemudian yang C yaitu prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Pada kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan penanaman nilai-nilai moral. Nah, menurut tim pusat kurikulum dari Depdiknas, dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat siswa. Kemudian yang kedua yaitu dari yang mudah ke yang sulit. Maksudnya adalah pelajaran dilakukan dari yang mudah ke yang sulit. Contohnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru memperkenalkan huruf terlebih dahulu. Kemudian setelah siswa mampu kenal dengan huruf, maka guru akan mengajarkan mengeja. Selanjutnya menyusun kata yang menjadi sebuah kalimat, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dari yang sederhana ke yang kompleks. Artinya sama dengan prinsip yang kedua tadi. Kemudian yang keempat yaitu dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, prinsip yang terakhir yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir siswa. Jadi, guru sebisa mungkin menentukan tema yang dapat mengembangkan sikap berpikir siswa. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.